Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, ikhwas karam Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan kita begitu banyak nikmat. Maka kami selalu menasihatkan kepada diri kami pribadi dan kepada teman-teman sekalian untuk selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, berbanggalah menjadi orang yang sedikit, ya. Itu satu pesan yang saya pegang betul dari salah satu guru kami. Beliau menasihatkan seperti ini: saya tidak akan pernah bangga ketika murid saya itu berada di sebuah masjid yang besar, di atas mimbar yang besar, dengan jamaah yang sangat banyak, kata beliau. Menurut saya itu hal yang biasa, kata beliau. Tetapi saya sangat bangga dengan murid saya ketika dia berada di lembah-lembah, berada di daerah-daerah yang kecil, walau karena muridnya cuma satu, gitu kata beliau. Kemudian kami bertanya, Ustadz, bukankah ketika jamaah itu banyak, yang mendengarkan banyak, bukankah manfaat kebaikan itu akan semakin tersebar luas, gitu? Aslinya, kata beliau, yang paling baik seperti itu. Tetapi ingat, kata beliau, ya, Islam tidak pernah dikenal dengan kata banyak. Bahkan untuk bersyukur saja Allah mensifatinya wa qalilum min ibadiyas syakur. Yang mau bersyukur sama Allah itu sedikit, ya. Maka ketika kita mulai berbuat baik, kita mulai hidup sendiri karena kebaikan kita mulai dijauhi orang karena kita mulai, ya, memperbaiki pola hidup kita, jangan pernah hadirkan rasa sedih di dalam hati kita. Oleh karena itu, untuk awal malam ini kami ingin mengajak teman-teman semua, mari kita selalu berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah itu sangat baik betul sama hambanya. Lihat ikhwah, jangan sering menggugat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi cobalah berpikir sudah berapa banyak maksiat yang kita lakukan kepada Allah, tapi Allah itu masih mengizinkan kita untuk merasakan nikmat yang sangat banyak, ya. Oleh karena itu teman-teman yang hari ini bisa hadir, ya, mari kita bersyukur kepada Allah. Yang pertama, mari kita betul-betul ikhlaskan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa saja yang datang ke sini dengan begitu banyak masalah, teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan begitu banyak pikiran, ya, ketahuilah, ya, bahwasannya kebaikan itu ada untuk menghapus kesusahan. Percaya dulu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya poin pertama kita sudah nggak percaya sama Allah, lantas bagaimana Allah itu akan mau memberikan sesuatu kepada kita, sedangkan kita pun masih belum percaya sama Allah. Dan untuk teman-teman yang datang ke sini masih dengan perasaan, dengan pikiran bahwasanya ada hal lain selain keikhlasan kepada Allah, maka segera tinggalkanlah sekarang. Ikhwah, walaupun di awalnya tidak baik, tetapi Allah itu melihat bagaimana kualitas ibadah seseorang itu di akhirnya. Bukan hanya di akhir rupanya, tapi di setiap perjalanan ibadah itu. Ikhwah, kita semua berada di masjid, di tempat yang penuh dengan kebaikan. Maka teman-teman, paling tidak di momen ini dulu, mari kita ikhlaskan hati kita. Mari kita betul-betul luruskan niat kita. Teman-teman rahmatullah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua adalah termasuk hambanya Allah yang sedikit dan akan mewujudkan sebagai qalilum min ibadillahi asyakur. Kita adalah termasuk orang-orang sedikit dari hambanya Allah yang berusaha untuk bersyukur. Amin. Kemudian setelah berhaturkan salam, mari terus kita tujukan dan haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Ya sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk paling sederhana dalam berislam. Kenapa paling sederhana?
Karena memang Allah jadikan Nabi Muhammad itu sebagai suri tauladan paling mudah untuk kita contoh. Makanya sangat sederhana. Bayangkan saja seandainya Allah itu memberikan tauladan kepada kita itu adalah malaikat. Wah, bisa berapi kita. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah melanggar apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan akan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu udah sifatnya malaikat. Gitu. Dan Allah telah mensifati tidak ada manusia yang selevel dengan malaikat. Tetapi bisa lebih mulia. Dengan apa? Dengan ketakwaannya. Apa itu takwa? Dia meningkatkan ketakwaan untuk menekan namanya hawa nafsu. Itu dia. Maka teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah bosan, jangan pernah malas untuk belajar tentang sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, maka saya wasiatkan kepada diri kami dan kepada teman-teman sekalian, paling tidak satu kali seumur hidup kita sudah menyelesaikan satu buku tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Ya, ada buku yang rekomendasi itu kan Rohiqul Makhtum. Itu sederhana, paling mudah, enak dibaca. Cari yang kertasnya warna coklat. Jadi walaupun tebal, matanya tidak terlalu sakit untuk baca. Ya, kali-kali itu untuk mengganti novel-novel yang antum beli itu, ya, itu diganti satu aja buku. Paling enggak kalau antum punya Terelie itu ya, yang seri bulan, matahari dan yang lain itu kan full. Nah, paling enggak di ujungnya itu ada Rohiqul Makhtum. Ya, untuk ngimbangi saja. Gitu ya. Paling tidak satu kali saja dalam seumur hidup khatamkan Rohiqul Makhtum dengan tenang. Antum baca, antum selami, gitu ya. Insya Allah itu adalah termasuk langkah awal kita untuk mengenal bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jazakumullah khairan kasihan kepada teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang belum bisa hadir pada kesempatan kali ini. Ketika mereka sakit, semoga Allah segera mengangkat sakitnya. Ketika mereka masih memiliki kesibukan urusan dunia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera menyelesaikan urusan dunianya. Kalau misalnya ada halangan yang lain, semoga Allah segera menghilangkan halangannya. Kemudian untuk teman-teman yang datang ke sini kemudian telah memaksakan dirinya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengganti apa yang telah antum korbankan dengan kebaikan, dengan pahala, dan juga meningkatkan ketakwaan kita agar kita bisa masuk ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kemudian nasihat kami sebelum kita mulai. Antum percaya enggak ada namanya mata batin? Saya kurang tahu ya, ini kok di Bandung ini ada enggak masa tren mata batin ini? Ya. Kalau di daerah kami dulu ya, di Lampung, itu punya tren namanya membuka mata batin. Ya. Jadi zaman kami SD itu dulu ya, ada mas-mas gitu ya. Ya kita menganggap dulu kayak beneran gitu ya. Kemudian akan diinikan matanya, dibacakan sebuah apa namanya itu mantra-mantra. Kemudian ketika dibuka dia bisa melihat apa saja yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Pernah enggak? Sudah pernah merasakan? Yang saya tanya, antum percaya tidak dengan mata batin itu? Enggak ya? Saya percaya. Antum percaya tidak? Ya. Oke. Kenapa Ustadz? Ustadz kenapa percaya mata batin? Saya percaya dengan mata batin, tetapi dengan posisi yang berbeda, perspektif yang berbeda. Gitu. Ya. Dulu saya itu termasuk anak-anak yang kadang itu tidak masuk akal gitu, tidak percaya gitu dengan hal-hal seperti itu. Ah masa sih? Ya. Saya itu dari kelas berapa SMP ya? Saya itu setiap tahun paling tidak tidur di kuburan tuh 4 kali. Ya. Salah satu kuburan yang paling ngeri, ya, itu menurut saya, itu daerah Tenggulun itu, di dekat Mahat kami. Itu kuburannya besar betul, sampai lampu di pinggir jalan tidak bisa menyinari apa yang di tengahnya. Dan yang paling membuat horor, ya, itu di tengahnya ada pohon besar, besar betul, ya, yang itu sudah mengering gitu. Dan tengahnya itu ada rongganya, teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan agenda tiap semester kami paling tidak tidur di sana itu adalah 1 semester 2 kali. Jadi malam Jumat ini, ya ini jadwal siapa hari ini tidur di kuburan. Sampai kami itu yang merasa tidur kuburan itu sebuah hiburan, gitu ya.
Kayak mulai biasa aja gitu teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Mulailah di situ saya baru mengatakan, kok saya sudah tidur di kuburan, mata batin saya belum terbuka gitu. Katanya kalau orang bisa membuka mata batin, maka dia bisa punya indera keenam. Siapa yang tidak pengen punya indera keenam? Ya, yang main trading kalau punya indera keenam kan menang terus antum. Nah gitu. Iya enggak? Iya, gitu. Maka teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ada yang saya ingin nasihatkan sama teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, satu hal saja. Belajarlah antum, jangan pernah bosan untuk selalu belajar ilmu agama sampai antum bisa mengatakan orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu, oh rupanya mereka terlalu bodoh dengan ilmu. Teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kemudian ketika kami mulai belajar tentang bagaimana Islam, bagaimana iman dan yang lainnya, kami mulai memahami, oh rupanya mata batin di dalam Islam itu ada. Ya. Maka untuk membahas hal ini kami punya satu kisah teman-teman. Saya dulu pernah dakwah di satu masjid. Di sebuah komplek perumahan yang lumayan mewah lah kalau di Bandung itu hitungannya. Kemudian kami menyampaikan, Pak, Bu, ini loh, Syafi'i itu kalau sholat seperti ini. Melihatnya ke bawah. Kalau Maliki seperti ini. Kalau Syafi'i itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Maliki Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau makmumnya bermadhab Syafi'i, maka Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berhenti makmumnya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu madhab Syafi'i. Kami jelaskan dengan pelan-pelan. Pak, bermadhab itu seperti ini loh Pak. Kami jelaskan dengan sederhana. Kenapa kita harus bermadhab? Apakah kita boleh tidak bermadhab? Dan yang lainnya. Dengan pelan-pelan. Maka ada salah seorang yang bertanya kepada kami. Itu ketika kajian. Kami membangun dakwah ini dulu dari 3 orang teman-teman. Yang datang ke kajian saya itu 3 orang. Sampai 4 bulan, 5 bulan masjid itu penuh. Nah ini ketika mulai penuh. Mulai masuk pembahasan yang sedikit berat, ada satu bapak-bapak yang tanya. Dia bukan orang bodoh. Dia adalah termasuk dosen di salah satu universitas tinggi di Bandung ini. Dia tanya, Ustaz, saya itu kok bingung sama Ustaz. Anda bilang, lah seperti apa Pak? Bingungnya apa? Kata beliau seperti ini. Ustaz, orang Islam saja sudah luar biasa. Orang mau sholat saja datang ke masjid itu sudah luar biasa. Kenapa diperumit baca Al-Fatihahnya harus Syafi'i, harus Maliki, dan yang lainnya Ustaz? Kenapa? Gitu loh. Dan itu semua orang pada saat itu baru pertama kali belajar tentang madhab. Kemudian saya bingung jawabnya, seperti apa? Gitu kan. Kemudian saya jawab, Pak, Bapak punya anak mboten? Dia orang Jawa. Bapak punya anak tidak? Dia bilang gitu. Punya Mas. Anak Bapak sekarang usia berapa? 5 tahun. Berarti sekarang sudah lancar berbicara, sudah mulai bisa mengaji. Pak, dulu pas anaknya panjenengan itu dulu, ya anaknya Bapak dulu, ketika dia bisa berdiri, Bapak senang tidak? Wah ya senang luar biasa kata beliau. Tapi bagaimana kalau Bapak senangnya sampai berdiri aja tapi nggak bisa jalan? Senang enggak? Coba teman-teman. Ya. Besok kalau punya anak, ya kan sekarang belum punya anak ya. Besok kalau punya anak, anaknya bisa berdiri, bisa manggil bapak, mama, senang tidak? Tapi kalau misalnya anaknya cuma bisa memanggilnya cuma bapak sama mama aja. Jadi kosakata dalam kehidupannya bapak, mama, mau makan bapak, mama, ya. Mau apapun bapak, mama dan yang lainnya. Antum mau enggak? Bahagia enggak? Tidak kan? Ya. Sedangkan zat yang menciptakan kita, zat yang menciptakan dengan tugasnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, itu sangat bahagia dengan hambanya yang mau bergerak di dalam ketaatan. Gitu. Tapi Allah tidak pernah mau hambanya itu stagnan di dalam satu kebaikan saja. Gitu dah. Allah sangat bangga sekali kepada hambanya yang dia mau melawan rasa kantuknya. Ya. Dia mau melawan rasa dinginnya di pagi hari. Kemudian melangkahkan kaki dengan sangat berat ke masjid. Ya. Berdiri di belakang imam yang dia padahal mungkin belum hafal ayatnya. Ya. Dia mencoba untuk memahami apa yang dibaca oleh imam ini. Allah sudah betul-betul merasa bangga.
Tapi tidak berhenti sampai situ. Ya, Pak. Allah menginginkan kualitas yang lebih lagi dari seorang hamba. Sampai apa? Sampai dia masuk di dalam 4 golongan. Apa? Ya, 4 golongan yang kemarin kita kenal sebagai, ya, ini adalah kisi-kisi untuk masuk surga. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ini adalah 4 cara kita untuk masuk surga. Nabi tidak mungkin, ya kan? Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad, tapi yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad juga banyak. Udah tidak ada kesempatan jadi nabi, ya kan? Wasiddiqin, wah ini berat. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mengalahkan, ya, tentang keimanannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Wasyuhada, siapa syuhada? Adalah Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma. Wa salihin. Ya, peluang kita itu cuma di poin keempat, as-salihin. Ya, yang laki-laki solihnya lebih berat dibandingkan yang akhwat. Kapan-kapan kita akan bahas kenapa solihnya yang laki lebih berat dibandingkan solihnya akhwat. Saya kasih tahu dari sekarang, akhwat itu untuk jadi solihat cuma butuh 2 poin. Tapi kalau ikhwan banyak di aspeknya agar dia menjadi orang yang saleh. Jadi perhatiannya itu harus lebih besar kepada laki-laki. Nah, teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi ke cerita. Kemudian bapak itu baru diam. Oh iya, Zat ya. Rupanya kita tidak boleh jalan di tempat dalam sebuah kebaikan. Nah, teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka sampai situ saya sampaikan, Bapak, tidak semua hal di dalam kehidupan kita itu bisa difahami dan dilihat dengan mata kepala kita ini. Tapi banyak hal di dunia ini juga yang perlu dilihat dengan sudut pandang mata keimanan. Iya, sekarang mati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kehidupan kita ini penuh dengan aspek keraguan-raguan? Terkadang ada yang tidak jelas, tidak nampak di mata, kan gitu. Ibadah, sudah sering kita jelaskan. Ibadah salat, belum pernah melihat indahnya surga, belum pernah melihat kengerian neraka. Tapi kita berusaha memaksakan diri. Itu bukan karena sudut pandang logika kita. Maka ikhwas sekalian, jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu. Sampai kapan? Sampai kita bisa menundukkan nafsu kita mengedepankan akal. Tidak setiap apa yang ada di dalam agama Islam itu harus kita fikirkan dengan akal kita. Kenapa? Karena banyak aspek yang itu perlu namanya keimanan dan itu lebih tinggi. Ya sekalian, tahu nggak? Teman-teman bisa baca dalam kitab Tauhid. Ayat kauniyah, ayat yang lihatnya nampak, ya. Kebesaran Allah yang bisa kita lihat dengan mata kita langsung. Itu Allah ciptakan, ya, untuk orang-orang yang gagal di fase pertama di dalam beriman kepada Allah. Ya ini apa? Orang-orang yang beriman tanpa melihat. Siapa contohnya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Iya enggak? Abu Bakar As-Siddiq enggak perlu tanya kepada Nabi Muhammad bahwasanya Nabi Muhammad itu habis Isra ke Filistin, kemudian di-mi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Apa kata Abu Bakar? Siapa yang bilang itu? Muhammad. Saya percaya. Itu adalah tingkatan keimanan paling luar biasa. Nah, sedangkan kita ini hidup di zaman di mana orang-orang yang tidak bisa mempercayai segala sesuatu yang tidak memiliki bukti secara empiris gitu loh. Butuhnya sesuatu yang nyata dulu. Apa benar sholat itu bisa mengubah kehidupan kita? Kan gitu. Apakah benar Al-Quran itu bisa menenangkan hati kita? Gitu. Iya enggak teman-teman rahmatullah SWT? Iya kan? Maka teman-teman rahmatullah Subhanahu wa taala, dan ini ya, kebodohan ini harus diangkat. Maka dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwasanya untuk mengangkat kebodohan ini satu-satunya cara adalah dengan cara menggantinya dengan ilmu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, dengan cara mengganti sesuatu yang sayyi'ah dengan sesuatu yang al-hasanah, dengan sesuatu yang baik. Gitu. Maka teman-teman rahmatullah Subhanahu wa taala. Spidolnya mana? Ya. Maka pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas sebuah pembahasan, ya, yang ini berkaitan tentang bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Sederhana sekali, ya. Tema kita kalau di flyer itu kan jangan marah. Maka teman-teman rahmatullah Subhanahu wa taala, yang pertama, ya, sebelum kita pahami, kita tunggu spidol juga mana. Afan.
Bismillah. Maka pembahasan kita pada hari ini itu berkaitan tentang poin ketika teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sudah berhasil memahami perjalanan ilmu yang selama ini sudah disampaikan di Triple Culture khususnya pada Selasa pekan pertama ya. Kita kemarin belajar iman. Ya kan? Apaan? 2. Kita belajar Islam. Kalau teman-teman masih ingat di pembahasan pertemuan ketiga, ya, kita membahas di poin ketiga, yakni adalah ihsan. Nah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah berkaitan tentang ihsan. Ya. Jangan marah itu nanti akan berkaitan dengan ihsan. Tetapi sebelum itu kami ulangi sekali lagi. Ya. Seseorang bisa ihsan ketika dia berhasil berislam dan berhasil beriman. Nah, teman-teman bisa dicatat, ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Bisa teman-teman lihat di hadis nomor 2 arba'in diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala di situ dijelaskan, ya. Ihsan itu adalah ketika kita beribadah kepada Allah, seolah-olah Allah itu sedang melihat kita. Fa illam takun tarahu, walaupun kita belum melihat Allah Subhanahu wa taala, maka tanamkan dalam hati kita satu keyakinan bahwasanya Allah pasti melihat kita. Itu adalah ihsan. Tetapi ikhwah, ya, ihsan ini ya, dia tidak akan pernah bisa berhasil tanpa adanya Islam yang tepat, iman yang benar. Ya. Islam yang tepat, iman yang benar, ya. Teman-teman silahkan kalau misalnya nanti, saya tuh selalu berharap teman-teman itu kalau datang ke kajian punya beberapa tulisan. Contoh hari ini Ana, nah itu punya space tulisan yang biar bisa urutan, ya. Biar apa? Biar kesinambungan. Biar kami tidak menjelaskan ulang gitu. Jadi nanti kita tinggal tunjuk saja, oh yang pembahasan itu nanti antum tinggal murojaah ke sebelumnya. Nah, atau ustadz yang lain nanti dikasih space gitu ya. Jangan buka lembaran baru. Nanti antum bisa-bisa kalau sudah 1 tahun antum cari bukunya lagi mana tulisannya. Ya. Ilmu itu diikat. Ya. Ikat itu bukan cuma tulis-tulis belaka. Ya. Tulis, bukukan. Dan teman-teman Allah Subhanahu wa taala kita akan memahami abad ke-7. Di mana Andalusia betul-betul mengajarkan kepada kita bahwasannya Islam menjadi mulia karena tulisan. Ya. Dari langkah kecil saja, tulisan-tulisan di kajian seperti ini. Ya. Maka teman-teman Allah Subhanahu wa taala kita kembali lagi. Ya, Islam dan iman. Ya. Bagaimana kualitas seseorang berislam? Kita kemarin sudah pahami bersama, Islam huwal istislam. Apa itu istislam? Betul-betul sudah siap untuk menundukkan dirinya. Ya. Waraditum Islam dina, ya. Allah telah meridhoi, kita pahami betul bahwasanya agama satu-satunya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam. Ingat, Islam itu tunduk. Dalam artian apa? Dia siap dengan segala bentuk konsekuensi di dalam agama Islam, gitu loh. Ya. Ketika dia sudah tepat di dalam milih agama namanya adalah jalan Islam ini, maka dia dituntut dengan ketundukannya tadi, paham? Dia kan Islam, siap tunduk. Maka karena sifat-sifat tunduknya tadi itu, ya siap tunduknya, maka dia harus siap untuk melangkah di langkah step awal, yakni adalah iman. Ya. Maka teman-teman rahmatullah Subhanahu wa taala, iman intinya, ya, semua tergantung dengan apa yang kita fahami, yakini, dan lakukan. Itu adalah iman. Ketika yang masuk ke dalam otak kita, yang kita fahami, itu adalah sesuatu yang salah, maka keyakinan kita salah, amal kita salah. Ketika yang kita fahami itu tidak benar rupanya, tidak tepat, maka keyakinan kita salah, tidak tepat, dan amalan kita, perbuatan kita juga tidak tepat. Ini sudah kita bahas di pembahasan keberpihakan kemarin. Ya kan? Maka saya katakan, antum jangan bingung kenapa sampai sekarang masih banyak orang-orang yang belum bisa memberikan sumbangsihnya kepada teman-teman dan saudara kita di Filistin sana. Ya karena satu tadi, mereka salah dalam beriman. Mereka tidak tepat dalam beriman.
Kenapa? Karena apa yang dia fahami salah sehingga keyakinannya salah, begitu juga amalnya berbentuk sikap. Nah, teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ihsan itu bukan berbuat baik, tapi ihsan itu berusaha menjaga dua aspek ini loh. Paham? Ihsan itu bukan semata-mata bekerja dengan ihsan, tidak. Ihsan itu adalah kita sedang berusaha menjaga kualitas keislaman dan keimanan kita. Ingat tadi, iman itu ada apa? Memahami sesuatu yang benar, kemudian kita yakini dengan benar, kita praktekkan dengan benar. Orang Islam paham, dia diciptakan untuk beribadah. Dia yakini saya harus men-setting hidup saya untuk beribadah, ya kan? Maka secara amalnya dia akan berusaha ya mencerminkan ya sifat-sifat dari keimanan tadi, dari mu'min tadi. Berupa apa? Berusaha mengorientasikan segala bentuk kehidupannya adalah untuk beribadah. Maka nanti kalau ada orang kerja dengan bosnya, orang ihsan itu bukan cuma berbuat baik dalam pekerjaan, tidak. Pada dasarnya dia sedang menjaga sifat iman dan sifat Islam dalam hatinya, dalam dirinya. Bukan semata-mata saya itu lagi berbuat ihsan, ya ini adalah dengan berbuat baik. Tidak. Berbuat ihsannya itu bukan dengan berbuat baik, tapi berbuat ihsannya itu adalah dengan cara menjaga sifat iman dan Islam. Dan bentuk realisasinya kita kenal dengan pekerjaan yang baik dan tepat. Bisa dipahami sampai sini? Nah, gitulah teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan kali ini ya, sebelum kita masuk pembahasan, maka kita harus pahami ini dulu ya. Makanya teman-teman, jangan pernah bosan kalau ketemu kami itu hanya pembahasan Islam dan iman dulu. Baru kita masuk pembahasan. Kenapa? Karena Islam dan iman itu adalah landasannya. Gitu. Kemudian jangan pernah bosan untuk kami ingatkan sholat. Kenapa? Ilmu yang kita ambil selama ini, yang kita cari selama ini dengan pondasi Islam dan iman tadi, ketika kita keluar tidak sholat, tidak akan bisa diamalkan. Ilmu tanpa amal itu adalah sebuah kegilaan. Amal tanpa ilmu itu adalah sebuah kemustahilan. Siapa yang mengatakan? Imam Ibnu Qayyim. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya untuk kita biar sudah saya, taib. Silahkan diingat-ingat ya sampai mana tadi pembahasannya. Hiru da'wana, mari kita tutup sementara dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sudah sampai pembahasan tentang Islam, iman dan ihsan. Kemudian sudah kita bahas sedikit ya tentang apa itu Islam, apa itu iman dan juga apa itu ihsan. Rupanya setelah kita belajar bersama tadi, setelah kita review ulang ya beberapa pembahasan kita yang telah lalu, rupanya ihsan ini kalau bisa dibilang adalah bumbu pelengkapnya yang akan menyedapkan sebuah masakan ya. Maka ketika pemahaman Islam dan iman itu berhasil kita fahami dengan benar, dengan baik dan juga tepat, maka dia itu perlu penjaganya dan kita fahami bentuk penjagaannya itu adalah dengan cara ihsan. Ingat, ihsan itu bukan perkara berbuat baik di hadapan manusia, tetapi lebih dari itu esensi dari ihsan adalah menjaga sifat-sifat dari keimanan dan keislaman. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu kami sudah menjelaskan bahwasannya nama itu memiliki beberapa hal, ya kan? Bahwasannya pertama, nama itu yang dia ditujukan untuk membedakan jenis sebuah benda, kan gitu. Ini laptop, ya, ini kayu, kan gitu. Tapi ada beberapa nama yang dia itu mengandung unsur sifat, kan gitu. Ya. Jadi nama yang mengandung unsur sifat. Contoh, kayak misalnya seseorang dipanggil pemarah, kan gitu. Namanya pemarah, sifatnya adalah suka marah, gitu. Nah, itu adalah beberapa yang mengandung nama yang mengandung sifat. Begitu juga dengan mukmin. Mukmin itu adalah sebuah nama yang dia akan menempel kepada seseorang yang sekarang kita sedang mengaku menyebut nama diri kita adalah orang mukmin tadi itu. Maka di dalamnya kita dituntut untuk bisa menunjukkan sifat-sifat dari mukmin itu tadi. Nah, menjaganya itulah dengan cara
ihsan. Nah, teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi tadi di awal kita bahas tentang mata batin dan yang lainnya. Tidak lain tidak bukan adalah bahwasannya ya, tidak setiap perkara itu hanya bisa dilihat dengan sudut pandang manusia saja. Bahkan dalam kegiatan kita namanya adalah bekerja ataupun bermuamalah dengan orang lain. Rupanya di balik itu semua, ketika kita paham, mata batin yang kami pahami tadi itu adalah, ya ini adalah melihatnya dengan unsur keimanan. Kenapa? Unsur keimanan itu kan tidak nampak. Yang kita yakin kan tidak kelihatan, batin tidak. Batin kan sesuatu yang tidak nampak. Nah, itu yang kami pahami, ya, melihat sesuatu dengan batiniah. Jadi ini adalah memahami, melihat sesuatu dengan unsur keimanan. Nah, tapi ikhwas rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kenapa kok sepanjang ini? Karena teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita malam ini itu sudah mengasuk kepada aspek ini, ihsan. Ya. Maka untuk sekali lagi, jangan pernah ninggalin dua aspek yang sebelumnya. Tidak akan pernah berhasil. Ya, saya bisa menjamin. Kenapa? Karena ini disebut dengan maratibul ulum syariah. Ya, ini adalah tahapan di dalam menuntut ilmu syar'i. Islam, iman, ihsan, ya. Maka tidak boleh ada yang terlewat, ya. Orang belajar iman tidak boleh melewati Islam. Ada orang beriman tapi tidak berislam, tidak bisa. Ya. Orang belajar ihsan, berbuat baik tapi tidak paham iman dan Islam, kosong. Kenapa? Ilmunya itu adalah Islam dan iman. Tadi kita pahami kan ungkapan dari Imam Ibnu Qayyim, ilmu tanpa amal adalah sebuah kegilaan, sedangkan amal tanpa ilmu adalah sebuah kemustahilan. Nah, tayyib sekarang Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau adalah termasuk salah satu sahabat as-sab'u al-mukassirat, ya. 7 orang paling banyak yang meriwayatkan hadis, ya, di dalamnya ada Ali bin Abi Thalib, ada Aisyah radhiyallahu anha, ada Abdullah bin Umar. Kemudian ada yang kemarin kita pelajari hadisnya adalah Anas bin Malik radhiyallahu an. Kemudian juga di dalamnya ada Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, ada 2 lagi, nanti bisa dicari teman-teman. Jangan dikasih semua, ya. Semuanya antum juga harus berusaha untuk belajar sendiri, ya. Teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini adalah bunyi hadisnya, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Rawahu Bukhari, ya. Nomor hadisnya kalau di Arba'in nomor 16, tapi kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu 61117, 6117, ya. Itu di dalam bab tentang nahi, ya, menolak tentang marah, kemudian memerintahkan kita untuk malu, itu menjadi sebuah kesatuan. Nah, teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita akan mulai masuk pembahasannya. Ya, sekarang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu an tentang mengisahkan tentang ada seorang laki-laki yang dia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dia berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Muhammad, ausini, ya, berikanlah aku wasiat." Teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, selama ini kita itu dengar kata wasiat itu apa? Kalau saya dengar kata wasiat selalu mengingat film Indosiar, ya kan? Wasiat, tanda tangan, kayak wasiatkan ini tanah sekian hektar buat saya. Nah, gitu. Itu kan adalah wasiat. Padahal sekarang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, rupanya wasiat itu bukan cuma pesan yang disampaikan oleh orang yang mau meninggal saja, bukan. Tapi wasiat itu, ya, adalah sebuah kepercayaan yang kita sampaikan kepada seseorang. Paham tidak? Hal penting yang kita percayakan untuk disampaikan kepada seseorang itu adalah wasiat, ya. Jadi wasiat itu, teman-teman, itu bisa review tentang ad-dinu nasihah. Wasiat itu adalah sebagaimana nasihat. Wasiat. Nah, sifat dari wasiat ini satu, ya, adalah mengajak atau menunjukkan kepada kebaikan. Ya, sifatnya. Jadi seolah-olah
seorang laki-laki ini ya, anna rajulan, laki-laki ini bertemu dengan Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya, ya Rasulullah dullani alal khair, ya Rasulullah tunjukkan kepadaku bagaimana jalan kebaikan itu. Jadi cukup mengatakan ausi ini, ya. Kemarin kita sudah belajar ya tentang apa itu nasihat. Nasihat adalah sebuah ungkapan kebaikan yang kita tujukan kepada orang dengan harapan, ya, kepada seseorang dengan harapan orang tersebut bisa mendapatkan impact perubahan kebaikan. Itu adalah nasihat. Nah, ini adalah simpelnya. Ya, wasiat ataupun nasihat itu adalah ciri utamanya harus mengajak atau menunjukkan seseorang kepada namanya adalah kebaikan. Maka kalau ada orang yang datang dia minta nasihat, ya, tetapi kok bukan urusan kebaikan, itu sudah mutlak bukan namanya wasiat ataupun nasihat. Ya, jadi ini adalah ini. Nanti kita di sini akan lebih detail lagi bagaimana cara menjawab sebuah nasihat. Ya. Kita juga akan belajar apa sih orang yang meminta nasihat itu harus mendapatkan haknya seperti apa dan yang lainnya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita sampaikan. Teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya, di sini ya, seorang laki-laki ini tidak disebutkan namanya siapa. Kemudian para ulama ada yang mengatakan anna rajulan, sesungguhnya laki-laki ini ya, ini seolah-olah menunjukkan pertanyaan ini sudah sering berulang. Gitu. Pertanyaan, ya Rasulullah, ausini, berikanlah aku nasihat, berikanlah aku nasihat, gitu. Sudah banyak sekali laki-laki yang sampai para ulama pun tidak bisa memastikan siapa yang bertanya pas riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, gitu. Ya. Kemudian teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad menjawab dengan jawaban yang singkat, padat dan jelas. Ya. Ausini, ya, anna rajulan qala lin Nabi SAW, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ausini, berikanlah aku sebuah wasiat, berikanlah aku sebuah prinsip, ya, pegangan hidup kalau kata kita sekarang itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, qala la taghdab, ya, kata Rasulullah SAW, satu saja, ya, Rasulullah mengatakan jangan marah. Nah, teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini bukan cuma sekali pertanyaannya, faraddada miraran qala la taghdab, bahkan laki-laki ini mengulangi pertanyaannya berkali-kali dan Rasulullah menjawab dengan satu jawaban saja, yakni adalah la taghdab. Baik, ewas karmatullah subhanahu wa ta'ala, poin pertama dulu kita akan membahas tentang yakni adalah nasihat ataupun wasiat ini. Nah, teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa, ya, Nabi Muhammad itu ketika ditanya seseorang, ya, tentang sebuah perkara, tentang minta nasihat juga, Nabi Muhammad jawabnya enggak la taghdab. Ya. Sehingga di sini bisa kita pahami bahwasanya Nabi Muhammad itu, ya, ada dua kondisi di dalam memberikan jawaban ketika ada orang yang meminta nasihat. Dan ini, ya, harus kita pelajari bersama. Kondisi pertama, ya, ini adalah ketika menjawab sebuah nasihat ataupun memberikan sebuah jawaban atas saudara kita yang meminta nasihat. Dari kemarin kan ini yang kita tanyakan, Ustadz, ada saudara kita seperti ini, gimana kita memberikan nasihatnya dan yang lainnya. Ya, sebelum itu semua ingat, ketika ada orang yang datang kepada kita, dia meminta nasihat ataupun wasiat, hukumnya wajib. Ingat, hukumnya wajib. Siapapun yang datang kepada antum semua, kepada teman-teman sekarang Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia minta nasihat dan sebuah wasiat, maka hukumnya kita wajib. Yang pertama menjawabnya. Ini perkara yang wajib. Kita nggak punya kapasitas ilmunya, ya, maka kita akan pelajari dulu bagaimana, ya, ukuran seseorang itu tidak bisa menjawab sebuah nasihat. Yang pertama, Rasulullah itu akan berbeda di dalam memberikan jawaban kepada seseorang yang meminta nasihat ketika Nabi Muhammad sudah mengilmui, ya, seseorang. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah mengetahui bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya, maka Nabi Muhammad akan memberikan jawaban yang berbeda di setiap para sahabat yang bertanya. Kita kan sudah mengenal kisah yang sangat masyhur kan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an,
dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, apa yang kamu infakkan untuk Allah dan Rasulnya? Kemudian Abu Bakar mengeluarkan satu mangkok berisi emas, kemudian menyerahkan, ya Rasulullah, ini semua adalah hartaku. Kemudian pada saat itu ya, Nabi Muhammad bertanya, lantas apa yang kamu sisakan untuk dirimu dan keluargamu? Kata Abu Bakar apa? Allah dan Rasulnya. Kemudian kita fahami juga datang di situ siapa namanya? Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan membawa seluruh hartanya. Kemudian diserahkan sama Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan, setengahnya saja cukup. Ya. Kata Nabi Muhammad, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, tidak, aku mau semuanya karena aku ada Allah dan Rasul. Tidak, kamu tidak seitunya Abu Bakar. Gitu ya. Kemudian sama Rasulullah disuruh setengahnya saja. Dan itu jumlahnya, setengahnya Umar itu lebih banyak dibandingkan seluruh hartanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian datang setelahnya adalah Utsman bin Malik radhiyallahu an. Utsman bin Affan ya, Utsman bin Malik. Ya. Utsman bin Affan disuruh 1/4 dari hartanya, tapi ujungnya udah nggak kelihatan. Ini menunjukkan Nabi Muhammad itu sangat memahami karakter para sahabatnya. Ya. Nabi Muhammad sangat paham bagaimana sifat dari setiap orang ini. Gitu lah. Ya. Maka nanti kita akan sering mendapati, gitu kan? Ya Rasulullah, apa amalan yang paling baik aku lakukan? Laula an asyqa ala ummati la amartuhu bis salati fi awali waqtiha au kama qala. Ya, kata Rasulullah SAW, ya, seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan menganjurkan seluruh umatku untuk salat tepat waktu di awal waktunya. Itu kata Nabi Muhammad. Tapi di sabdanya beliau yang lain, Nabi Muhammad mengatakan laula an asyqa ala ummati, ya, seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka aku memerintahkan umatku untuk bersiwak sebelum salat. Berbeda-beda. Ini menunjukkan Rasulullah memahami betul bagaimana kondisi dari sahabatnya. Nah, sekarang apa yang telah Rasulullah contohkan itu harus kita pahami juga. Gitu. Maka kalau ada teman kita minta nasihat itu bukan langsung semata-mata kita akan menjawab. Kenapa? Setiap orang itu memiliki kondisi yang berbeda walaupun dengan masalah yang sama. Ada 2 orang, yang satu datang. Anak tidak punya uang ini. Antum bilang, kerjalah. Nasihat kan? Kerja itu kan kebaikan, iya kan? Kita sudah belajar bersama ya. Wa'amal ala Dawud syukran, ya. Allah itu mengajarkan kepada keluarga Daud itu, ya, untuk bekerja. Untuk apa? Bersyukur. Maka bekerja itu termasuk sebuah kewajiban. Ya, itu sebuah kebaikan. Ketika kita orientasikan, ingat tadi pertama, pemahamannya benar, keyakinannya benar, maka aplikasinya, ya, amalnya juga akan benar, kerjanya akan benar, gitu ya. Maka iman Islam dulu pelajari dengan baik. Kita lanjut lagi. Maka sekarang Allah Subhanahu wa taala, kita pahami. Oh, saudara kita datang mengeluh masalah harta. Kita bilang, kamu harus kerja, kamu harus nabung, kamu harus ini. Ya. Rupanya saudara kita ini punya mental yang bagus. Dia nggak gampang sakit hati. Dia bisa mencerna satu ucapan itu sesuai dengan apa yang disampaikan. Tapi teman-teman Allah Subhanahu wa taala, bukankah lebih sedikit orang seperti ini dibandingkan satu golongan lainnya yang dia itu kalau nggak diajak ngomong aja sudah sakit hati. Paham enggak? Beberapa dari teman-teman kita kan ada yang nggak diajak ngomong saja sudah sakit hati. Kayaknya ada masalah dia sama aku. Ini kalau dia datang membawa sebuah masalah yang sama tapi dengan kondisi yang berbeda, kita bilang makanya kerja. Besok lagi ya, itu malah dia nggak akan mau minta nasihat sama kita, malah na'udzubillah, nasihat yang awalnya itu adalah dullani alal khair, yang harusnya menunjukkan seseorang kepada kebaikan, malah akan menjadi kebalikannya. Menjadi sesuatu yang menunjukkan dia kepada sesuatu yang dimurkai sama Allah. Dia akan merasa dia hidupnya sendiri. Wah, temanku juga aku minta nasihat dia juga seperti ini, kan gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini Rasulullah memberikan sebuah jawaban, sebuah materi penting bagi kita semua, apalagi teman-teman semua di sini adalah para tulabul ilmi, orang yang belajar, orang yang selalu mengkaji ilmu agama. Maka ini sangat dibutuhkan sekali, yakni adalah ketika ada teman-teman kita yang dia baru mengenal tentang Islam, ya, maka jangan asal memberikan nasihat. Ya, asal memberikan nasihat. Tapi apa? Fahami dulu bagaimana kualitas orang ini. Sholatnya belum baik, maka jangan ingatkan yang lain dulu. Kamu sholat dulu aja ya, gitu. Kenapa kok sholat? Dengan
bil hikmati wal mau'izati al hasanah. Kemarin kita sudah belajar ya, mengingatkan saudara kita dengan perkataan yang baik dan nasihat al hasanah. Gitu loh. Ya. Teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka poin pertama ini sangat perlu namanya adalah ilmu. Tidak akan bisa kita, tidak akan bisa. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ya, terkadang Rasulullah SAW itu sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad yang kali ini, ya, faraddada miraran, banyak orang yang bertanya lagi kepada Nabi Muhammad mengulang-ulang, tapi rupanya para sahabat mendengarnya jawabannya cuma satu, la taghdab, faraddada miraran, la taghdab. Kata Nabi Muhammad SAW, banyak orang yang bertanya, gitu loh. Kenapa? Gitu loh. Ya. Kenapa? Terkadang ada orang yang bertanya, berbeda orangnya ataupun berkali-kali tanyanya, tapi kok Nabi Muhammad jawabnya dengan satu jawaban saja, gitu, tidak dibedakan. Ya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW di sini, ya, ingin para sahabat itu lulus apa? Dalam satu materi. Lihat di sini, wah, bagaimana Nabi Muhammad itu adalah manusia yang luar biasa cerdas, luar biasa sangat perhatian dengan umatnya. Ketika ada orang yang datangnya sendiri, apa? Yang nomor 2 ini, ya, ini biasanya Nabi Muhammad itu ketika dalam halaqah, dalam sebuah kajian yang banyak datang sahabatnya. Ya. Maka di sini biasanya ketika Nabi Muhammad mengulang sebuah perkataan berkali-kali, di sini menunjukkan para sahabat belum maksimal untuk mempraktekannya. Gitu loh. Ya. Dan ini biasanya untuk memberikan nasihat kepada orang yang banyak. Ya. Maka teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kenapa? Anak itu kalau menyampaikan iman Islam terus tidak ganti-ganti, ya, karena biar kita semua ini berhasil melaksanakannya. Saya berhasil melaksanakan, teman-teman juga berhasil melaksanakan tentang kualitas keimanan dan keislaman dulu, ya. Baik, teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jadi ini adalah 2 macam tentang bagaimana kita itu menyampaikan sebuah nasihat kepada seseorang. Yang pertama adalah kita harus mengilmui dulu bagaimana sifatnya dia, bagaimana karakternya dia. Jadi tidak asal memberikan nasihat. Ya. Kemudian yang kedua adalah ketika kita ingin memberikan nasihat yang sifatnya amah, jamak orangnya, banyak orangnya. Ya, misal di sebuah satu tongkrongan, ya, banyak orang, itu jangan pernah mengingatkan tentang satu orang. Kenapa? Itu tidak boleh, tidak beradab. Misal ada 10 orang, tapi 1 orang yang nggak sholat. Jangan langsung ditunjuk, kamu kan nggak sholat subuh tadi. Wah, itu jangan. Kenapa? Itu bukan adab dari seorang mukmin yang mengingatkan saudaranya. Tapi kalau lagi banyak orang, ingatkanlah yang sifatnya itu mujtama'ah. Sifatnya adalah kebersamaan. Contoh, kalau mereka lagi bareng-bareng ini, qaulul fahisnya luar biasa. Apa itu qaulul fahis? Berkata kotor. Ya, kita ingatkan tentang berkata kotor. Wah, ya, kita kalau main game tidak harus berkata kotor, kan tetap gamenya tetap bisa dimainkan, kan misalnya seperti itu. Ya. Sifatnya adalah yang mujtama'ah, amah. Sifatnya adalah umum gitu loh. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, setelah 2 hal ini kita tadi pahami bahwasanya memberikan wasiat ataupun nasihat kepada seseorang yang meminta kepada kita kan adalah wajib, ya kan? Maka ketika kita tidak bisa untuk 2 hal ini dan kita tidak mampu memberikan nasihat, kita pahami orang ini seperti ini, kami tidak mampu untuk memberikan nasihat, maka kita juga masih ada beban kewajiban untuk mendatangkan dia kepada seseorang yang bisa memberikan nasihat. Itu masih kewajiban dari orang yang dimintai nasihat. Antum dimintai nasihat, dimintai wasiat, kan seperti itu. Antum tidak bisa menjawab, antum belum punya kafaah di dalam hal itu, belum punya kapabilitas dalam ilmunya. Kita juga belum bisa memahami karakternya, masih takut salah. Maka kewajiban itu masih melekat kepada diri kita dengan cara mengajak mereka untuk kita datangkan kepada seseorang yang lebih alim, ya, orang yang lebih mengetahuinya, gitu ya.
Itu adalah pembahasan masalah wasiat. Sekarang kita akan membahas wasiatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kalimat yang singkat sekali. Iya, kita kemarin membahas masalah cinta. Ya. Marah itu adalah lawan kata dari cinta. Teman-teman masih ingat kan pengertian dari cinta? Ya. Mailun nafsi ila ma tarahu wa tadunnuhu annahul khair. Ya, adalah condongnya sebuah jiwa, ya, kepada sesuatu yang dia lihat, kemudian dia memiliki prasangka bahwasanya itu baik untuk dirinya. Itu adalah cinta. Kan kita melihat seperti itu. Sedangkan marah itu kebalikannya. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia fahami dan apa yang dia yakini, pasti dia akan marah. Teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di sini siapa yang suka marah? Kayaknya setiap dari kita suka marah, ya kan? Senggol dikit marah, di jalan ada yang ngesen kanan belok kiri marah, kan gitu. Rame internet ikut marah, kita nggak tahu siapa, nggak kenal siapa, ikut marah juga, kan gitu. Ya. Urusan sepele saja, ya. Ya, ini kakak-kakak ini biasanya, adiknya tidur, masuk, hidupin lampunya, buka pintunya, marah adiknya, gitu. Seolah-olah marah itu adalah hiasan di dalam kehidupan kita, ya. Tahu nggak teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya. Tadi adalah kita fahami marah seperti itu. Tahu nggak teman-teman? Bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu menjelaskan tentang perkara marah ini. Marah itu annahu jumuratun yulaqqiha asyaitan. Marah itu adalah batu bara yang dilemparkan oleh syaitan fi qalbil ibnu Adam, ke dalam hatinya keturunannya Nabi Adam alaihi salam, ya. Fayughalla qalbahu, kemudian hatinya akan terbakar. Maka kita lihat walidzalik, oleh karena itu kita akan menyaksikan orang kalau marah yahmaru wajhahu, wajahnya merah, kan gitu, ya. Bahkan mukanya membengkak. Bahkan ini kata Rasulullah SAW, terkadang rambutnya itu naik. Itu orang marah, ya. Maka teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, marah ini bukan sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang sepele. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena itu adalah batu bara yang sengaja dilempar oleh syaitan ke dalam hati kita agar kita marah, gitu dah. Ya. Maka ihwas karmatullah subhanahu wa ta'ala, la taghdab di sini. Nasihatnya Rasulullah SAW, wasiatnya Rasulullah SAW kepada kita semua ini, bukan hanya kepada orang yang bertanya, tapi kepada kita semua, ya, bahwasanya, ya, ada dua hal. Yang pertama, ya, ada dua tingkatan dari menahan amarah. Ya. Yang pertama, la taghdab idza atat dawa'iyal ghadab, ya. Tidak boleh marah ketika, ya, tidak marah ketika, ya, ada yang menyebabkan dia marah. Yang pertama, ini adalah orang lain. Ada orang lain yang menyebabkan kita marah, maka la taghdab, maksudnya kita nggak boleh marah. Contoh teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya. Ada saudara kita, ya. Kita tuh udah tahu, kita paham, ya. Teman kita juga paham mungkin. Kita tuh tidak suka dengan satu perkara, ya. Contoh, kita tuh tidak suka kalau misalnya minum tidak dihabisin. Saudara kita minum tidak dihabisin, gitu. Maka kita marah. Antum ini, ya, minum nggak dihabisin, mubazir antum, gini-gini. Dengan sampai wajahnya memerah. Ingat ya, marah bukan menegur ya.
Kalau menegur itu kan ada menegur aja, ada menegur dengan marah. Yang kami maksud sini adalah marahnya. Yang membawa luapan emosi tadi loh. Yang hatinya terbakar. Antum pernah gak sih merasakan kayak hatinya sampai panas betul? Sudah jengkel betul. Ya. Atau antum pernah merasakan sakit hati yang sampai, kalau kata orang Jawa itu mak celekit gitu loh. Yang hatinya sampai perih gitu. Nah, marah yang kami maksud ini adalah marah yang sampai hatinya pun rasanya terbakar. Sampai ubun-ubunnya terasa panas gitu. Kalau ngomong sampai bergetar. Ya, bahkan terkadang ada beberapa orang itu kalau marah matanya menjadi warna merah sampai keluar berkaca-kaca. Ya, bukan karena nangis ya, tapi karena marah. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan bahwasannya ya, orang yang dia tidak bisa menahan amarah, ya, maka dia gagal menjaga kualitas iman dan Islamnya. Antum tahu apa sih? Siapa sih orang yang berhasil menjaga kualitas keislaman dan keimanannya? Silahkan dibuka surah Ali Imran 134. Alladzina yunfikun fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Berapa tadi? Tangan saya gerak sendiri tapi saya lupa ngitung tadi. Alladzina yunfikuna fis sarra', yakni adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam kesembunyian, iwaddarra, dan dalam kesempitan. Ingat, sedekah yang terbaik itu bukan ketika kita kaya. Sedekah terbaik adalah apapun yang mampu kita keluarkan, sedekah terbaik. Bahkan yang paling terbaik adalah dalam masa sempit kita. Makanya Abu Bakar mendapatkan predikat bahwasanya as-siddiqin itu di bawah langsung grade-nya, di bawahnya minan nabiyyin, para nabi. Antum bayangkan bagaimana kualitasnya Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu an. Sampai dia betul-betul satu level saja di bawah Nabi. Ya. Kenapa? Karena di masa yang sangat sempit dia bisa menginfakkan hartanya itu seluruhnya. Antum bayangin seluruhnya. Ya. Coba seluruh harta antum yang sekarang saja apa? Ada yang sudah banyak, ada yang sedikit. Ya. Kalau saya kan tinggal di masjid, harta saya cuma baju sama HP. Ya, jadi kadang kalau kami keluar dari masjid itu, kemudian lupa nutup kunci. Ya, kunci kamar itu saya bilang ke teman saya, harta cuma 2, HP sama baju, udah nggak dikunci, hilang sudah, benar-benar fakir miskin, ya, nggak punya harta, nggak punya tempat tinggal. Ya. Maka teman-teman rahmatullah subhanahu wa taala, maka sedekah terbaik adalah ketika antum di masa yang sangat sempit sekali. Orang yang berinfak di tempat yang sembunyi dan masa sempit, kemudian wal kadhiminal ghaidh. Ya, ini adalah orang-orang yang berhasil menekan marahnya. Ingat, menekan marahnya, bukan tidak marah. Paham? Bukan tidak marah, tetapi wal kadhiminal ghaidha. Ya, dia berhasil menahannya agar tidak marah. Ya. Kemudian ada lanjutannya, wal 'afina 'anin nas. Dan dia berhasil memaafkan sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian lanjutannya apa? Dan sesungguhnya Allah begitu cinta dengan orang-orang yang muhsinin. Maka tadi itu adalah 3 contoh kualitas dari orang-orang yang muhsinin. Teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka yang derajat pertama ini ya, maratib bukan derajat ya, tetapi tingkatan paling awal dari orang yang menahan amarah adalah ketika dia marah ya, ketika ada seseorang yang memancing amarahnya, dia kadhiminal ghaidh ya, dia menahannya, menekannya. Nah, apa obatnya? Afina 'anin nas. Apa caranya? Memaafkan. Gitu loh. Ustaz, tapi dia melakukan kesalahan. Ingat kaidah yang kami sampaikan kemarin. Ya, dibuka lagi catatannya, dilihat ayat berapa itu. Ya. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izati al hasanah. Tidak pernah dalam Islam itu mengajarkan kita mengingatkan dengan marah. Ingat, enggak ada. Enggak ada. Ustaz, tapi teman saya tuh mancing saya marah. Dia menghina saya. Ya. Dia melecehkan saya misal gitu. Sekarang saya tanya sih sama teman-teman, kita semua lah ini, ada tidak sih yang pernah dihina sampai derajat Nabi Muhammad itu dihinakan?
Ada enggak? Sampai dia tuh dijuluki gila satu negara, antum bayangin. Satu baldah. Nabi Muhammad tuh diejek gila oleh satu negara. Yang dulunya beliau sangat dimuliakan, menjadi orang yang sangat dipercaya. Kemudian ada yang sampai pernah dilemparin batu tidak? Sampai berdarah sininya. Sampai malaikat ya, yang dia mengangkat gunung itu kemudian mengatakan kepada Muhammad, wahai Nabi Muhammad, jika engkau mengizinkan maka aku angkatkan ini gunung kemudian aku empaskan. Apa kata Nabi Muhammad? Tidak. Saya tanya di situ, apakah Nabi Muhammad marah dengan mereka? Tidak. Hatta ketika kakeknya Nabi Muhammad SAW dibunuh ketika perang Uhud, pamannya Nabi Muhammad SAW terbunuh ketika perang Uhud. Apakah Nabi Muhammad menunjukkan marahnya? Seandainya marah, Nabi Muhammad itu tidak akan menerima keislaman dari Hindun. Maka kita akan masuk poin nomor 2. Yang pertama, kalau ada orang yang memancing amarah kita. Yang kedua, tingkatan dari la taghdab, jangan sampai kalian marah, ini adalah dengan cara jangan mendekati ya sumbu amarah. Ini poin nomor 2 ya. Maksud dari la taghdab itu mencakup 2 tingkatan ini. Tingkatan yang pertama, ketika ada sesuatu yang membawa diri kita untuk marah ya, bukan membawa ya, memancing diri kita untuk marah, maka kita menahannya, kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Tingkatan kedua, dengan cara menghindari hal-hal yang akan menjadikan diri kita marah. Gitu loh. Nih, antum tuh udah tahu emosian, ya kan? Tapi antum itu kalau ada berita di internet, di TikTok, gosip panas baru, itu tidak bisa, tidak ikut, tidak mau ketinggalan ya. Mulai dari Agus yang matanya sakit, Agus yang tangannya qadarullah tidak ada, dan yang lainnya, sampai timnas Indonesia kena, jalan di Lampung kena, kan gitu, ujian nasional kena. Antum tidak tahu, antum tidak bisa menahan emosi antum kalau baca ini. Tapi kita itu malah, wih berita apa lagi nih, kan gitu. Lambe Turah itu kan, antum sambil Lambe Turah itu kan, dah tahu antum tidak suka, tapi makin dilihat ya. Saya ya dari pertama kali launching TikTok sampai sekarang saya nggak pernah namanya mau download TikTok. Ya, kalau sekarang itu lambangnya di sini tuh nggak ada ya, belum pernah di download TikTok itu. Ya, masih suci dari TikTok. Ya. Mentok Instagram lah ya, mentok Instagram ya. Kenapa Ustaz tidak mau TikTok? Karena saya melihat TikTok itu luar biasa, karena kami itu bergerak di dalam riset pendidikan ya, riset pendidikan. Ketika muncul TikTok itu perubahan kedewasaan anak-anak itu sangat cepat, luar biasa ya. Mereka tahu cara mengungkapkan cinta dari TikTok. Saya baru tahu ya, kemarin saya lihat itu ya, rupanya perempuan itu kalau ngechat A-nya double berarti ngegas ya. Selama ini kita tulis A-nya mau berapapun ya itu iya aja gitu loh. Dari mana? TikTok gitu loh. Kita udah tahu, kita enggak bisa gitu loh menahan emosi kalau kita pegang itu, kita buka itu, tapi kita tetap aja ujung buka gitu. Tandanya kita gagal la taghdab, menjaga diri kita agar tidak marah. Maka salah satu tingkatan untuk kita berhasil menyempurnakan keislaman dan keimanan kita yang namanya adalah ihsan ini, yakni adalah dengan cara tidak mendekati sumbu yang akan menjadikan kita marah. Ya. Nanti kita akan belajar bersama. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi gini. Ini bukan kaidah, bukan sebuah ilmu
yang akan menjadi alasan untuk saudara kita. Karena kita paham nih kan, tidak marah ketika ada yang menyebabkan ia marah. Maka dia bilang sama temannya, ana ndak suka ya kalau antum ya masuk ke dalam ruangan ana ndak ngetuk pintu dan salam. Ana ndak suka. Saya tuh orangnya pemarah. Jadi kalau kamu seperti itu, jangan kamu salahkan saya, nanti saya marah. Gitu ya. Yang kedua, ya, jangan mendekati sumbu amarah, mendekati sesuatu yang akan menjadikan dia marah. Dia jelaskan kepada teman-teman, teman-teman, saya itu orangnya pemarah, ya. Dan salah satu hal yang menyebabkan diri saya marah adalah ketika antum semua duduk di tengah pinggir jalan, kemudian saya lewat sehingga menyebabkan saya itu serba salah, kagok, mau lewat nyapa enggak nyapa gitu. Maka saya nanti akan marah. Teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ingat, ini bukan pemahaman untuk kita jelaskan ke orang lain tentang bagaimana hal yang membuat kita marah, bagaimana, bukan. Tapi ini adalah ilmu untuk kita terapkan dalam diri kita sendiri dulu, kemudian kita berusaha menjadi orang lain. Maksudnya, orang lain kita pahami dia punya ilmu ini, maka kita pahami, oh teman kita nggak suka kalau saya itu melakukan hal ini, gitu loh teman-teman. Makanya disinilah in ahsantum li'ang fusikum. Kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri itu ya, nanti akan kembali lagi kebaikan itu kepada kita. Ini adalah pemikiran orang yang berhasil iman dan Islamnya tadi pertama loh. Baru dia bisa berbuat ihsan. Paham enggak? Sampai sini nyambung enggak tadi yang di awal tadi? Seperti itu. Maka kalimat la taghdab ini kalau dia enggak punya landasan iman dan Islam yang tepat, pemahaman kebaikan beriman, bagaimana perintah yang orang-orang beriman itu seperti apa, enggak paham, maka dia enggak bisa melaksanakan ini. Dia berpikir, oh orang lain memancing saya marah ini. Gitu loh. Maka yang harus dia pikirkan, dia menjaga perasaan orang lain, ya, dan dia berusaha agar dirinya, ya, tidak menjadi pusat suudzon orang lain. Ya. Tadi itu dia berusaha dirinya tidak menjadi sumber amarah untuk orang lain, gitu ya. Nah, teman-teman rahmatillah subhanahu wa ta'ala, itulah martabatus tsaniyah, ini adalah 2 tingkatannya. Nah, kemudian ya caranya teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya, yang untuk yang poin nomor 2. Poin nomor 2 ini caranya adalah, ini simpel sekali, jelaskan oleh Utsman bin Zaidah. Utsman bin Zaidah ini adalah termasuk salafus saleh. Beliau ini wafat di tahun 600 Hijriah. Ya, 600 Hijriah. Beliau mengatakan al-afiyatu asyratu ajza'in tis'atu minha fit taghaful. Ya. Kenyamanan, keselamatan itu punya 10 bagian. 9 dari 10 ini itu adalah dengan cara sifat tidak peduli. Ya. Ini untuk menjaga diri kita tidak marah, yakni adalah dengan cara menghadirkan sifat tidak peduli. Nah, yang membuat kita sekarang itu mudah marah karena kita ini orangnya parno, pengen ikut campur. Gitu loh. Seandainya orang-orang mukmin dan muslim ini mengamalkan sifat namanya taghaful, ya ini adalah sudahlah biarkan, gitu loh. Ya. Nanti kita akan pahami sampai tahapan apa yang boleh dibiarkan itu dan tahapan apa yang tidak boleh dibiarkan tadi. Ya. Yang boleh dibiarkan ini adalah selama tidak menyangkut urusan agama Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang menghina Allah, tidak ada yang menghina Rasulnya, tidak ada yang menghina kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak ada yang menghina nabi-nabinya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak ada yang menghina syariat Islam, maka dia silahkan menggunakan sifat taghaful. Apa itu? Tidak peduli, biarkan saja, gitu. Jangan jadi orang yang selalu pengen ikut campur. Maka ini adalah salah satu jalan selamat untuk kita biar tidak mudah marah. Ya, ini adalah sifat taghaful. Maka sampai sini bisa kita pahami, marah itu bukannya tidak boleh secara mutlak. Boleh kita marah. Yang tidak boleh adalah
berlebihan dalam marah, mengucapkan untayan-untayan keburukan, ya. Sampai ini, tapi saya lagi marah Ustaz, tidak ada. Ikhwah, Islam itu menjaga betul lisan kita. Ya. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, teman-teman ingat enggak sih materi kemarin? Falyaqul khairan au liyasmut. Kalau enggak bisa ngomong baik, ya sudah diam. Gitu deh. Kemudian kemarin kita kaji ya, teman-teman Allah Subhanahu wa taala tentang beberapa perkara yang dia itu rupanya Allah itu sudah menyiapkan. Falyaqul khairan au liyasmut. Allah itu sudah memberikan paling tidak 1 2 3 4 5 6 7 cara dalam berucap. Dalam berkata, kapan kita marah, ucapannya seperti apa? Kapan kita itu berlembah lembut, ucapannya seperti apa? Saking Allah itu betul-betul ingin menjaga hambanya itu tidak melewati batas dalam berbicara. Ya. Makanya marah ini boleh, kita itu merasa benci terhadap sesuatu itu boleh. Ya. Tapi ingat, syaratnya tadi, ketika di dalamnya membawa penghinaan kepada Allah, penghinaan terhadap Rasulnya, penghinaan terhadap kitab Allah, ya, penghinaan terhadap Nabi Allah, dan yang paling penting adalah penghinaan terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh marah, tapi tetap ada caranya. Marahnya nggak membabi buta, menghina, gitu kan? Contoh nih, ini nanti ya, kalau teman-teman mungkin ada yang sudah mikir bertanya, Syahid, bagaimana tanggapan antum tentang es teh misal gitu ya? Saya marah, saya tidak suka, tapi saya tidak menghina. Oh dasar ini Ustadz ini. Tidak, itu bukan adab seorang muslim, teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan seolah-olah dia adalah orang paling benar itu kalau udah ini kan. Marah itu, wah dasar Ustadz kayak gini, masa kayak gini. Iwa sekarang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seolah-olah seseorang ketika sudah melakukan kesalahan, ya banyak ya, bukan cuma satu orang saja, tapi banyak ustadz-ustadz juga di di online juga sering melakukan ya mungkin 1-2 hal yang salah, ya. Tapi saya tidak membenarkan apa yang dilakukan, ya. Tapi saya juga tidak membenarkan bagaimana ya terkhusus kaum muslimin yang berselancar di dunia internet, ya, kemudian menggunakan tangannya untuk menghina. Tidak, Islam tidak pernah mengajarkan kita mengingatkan saudara kita dengan cara menghina. Marah boleh, marah terhadap kemaksiatannya. Tapi ingat, kita diajarkan menjadi orang yang ihsan dan muhsin. Kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Terus bagaimana Ustaz? Tolonglah saudaramu dengan kebaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah. Ya, menyeru seseorang kepada jalan Allah itu bukan cuma kepada dari ustadz kepada jamaah, bukan. Tapi kalau ustadznya salah, ya maka ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, gitu loh. Ya. Maka diingatkan juga dengan hikmah, dengan ilmu, dengan mau'izatil hasanah. Ustadz dia menolak, sudah saya jelaskan dengan ilmu, sudah saya jelaskan dengan nasihat yang baik. Loh, tugas kita mengingatkan, bukan memaksa dia untuk dalam kebaikan. Kenapa? Yahdillahu may yasha wa yudhillu may yasha. Hidayah itu terserah Allah. Ya. Dan urusan seseorang tersesat itu juga haknya Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin dan muslim terhadap muslim lainnya hanyalah menolong saudaranya sama muslim. Kemarin kita sudah bahas. Ya. Maka sekarang Allah Subhanahu wa taala, ya, boleh marah, boleh tidak setuju, tapi tetap dengan cara yang baik. Antum tahu Imam Syafi'i itu dia menggugat, ya. Dia itu mendebat tulisannya gurunya Imam Malik rahimahullah. Ngawur enggak Imam Syafi'i? Mau dibilang ngawur Imam Syafi'i, enggak ngawur tapi kok kayak ngawur gitu ya, teman-teman. Ya. Maka teman-teman Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i itu mendebat Imam Malik dengan menulis sebuah tulisan. Maka Imam Syafi'i itu punya satu buku, Khilaf Syafi'i Malik. Ya, perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik rahimahullah. Itu adalah kualitas dari seseorang ketika tidak setuju dengan orang lain, orang yang berilmu. Ya. Satu hal yang pengen kami sampaikan dari pembahasan ini adalah Rasulullah SAW
itu ingin memberitahu kepada kita, angkatlah kebodohan itu agar kamu tidak berlarut-larut dalam hawa nafsu itu. Saya ini dalam posisi yang benar, angkat itu kebodohan, kata Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Antum bayangkan, Allah bahkan sudah menyediakan 7 cara berbicara. Qaulan syadida. Kapan kita menggunakan ucapan yang syadida, ya, yang kuat, ya, yang di dalamnya itu berisi tentang pengingatan. Kapan kita berbicara qaulan tsaqila, ucapan-ucapan yang berbobot, ya, yang di dalamnya itu mengandung urusan-urusan yang itu prinsip. Qaulan tsaqila, qaulan layyina. Itu teman-teman silahkan cari dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk membahas 7, ya, bagaimana cara berbicara di dalam Al-Quran. Ya. Itu saking Allah tuh mengajarkan kepada kita, marah itu ada tempatnya, gitu deh. Ya. Tapi teman-teman Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka termasuk di dalamnya adalah nahyi an khysyan wasailul ghadab, ya. Yakni adalah menolak diri kita, ya, menahan diri kita agar kita tidak pernah masuk dalam urusan-urusan yang di dalamnya itu bisa memancing diri kita marah, gitu ya. Nah, sebenarnya ini lebih relate lagi di dalam urusan rumah tangga, ya, karena di dalam rumah tangga ini di sini banyak penjelasan tentang masalah rumah tangga. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, bahkan fatalnya orang yang marah dia sampai kalap, itu talaknya tidak diterima. Jadi kalau ada seorang suami dia mentalak istrinya dengan kondisi marah, ya, maka dia talaknya tidak diterima. Tapi kalau misalnya dia itu marahnya masih terkontrol pikirannya, ya, dia masih bisa berpikir, maka talaknya diterima. Maka hati-hati ihwah, ya. Kemudian kita langsung saja menginjak materi tentang apa saja yang bisa mengobati rasa marah. Intinya ihwah, marah itu adalah perilaku yang mazmumah. Apa itu? Perilaku yang tidak terpuji. Dan ini orang yang marah membuktikan bahwasannya dirinya belum bisa menjaga kualitas keimanan dan keislaman dia. Tapi yang pertama, cara menghilangkan marah yang paling pertama, yaitu dengan cara wudu. Dengan cara wudu. Kenapa? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, ya, innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya marah itu dari syaitan. Wa inna syaitan khuliqa minnar. Ya. Sedangkan syaitan itu diciptakan oleh Allah dari api. Ya. Wa innama tutfa'un naru bil ma'i. Dan sesungguhnya tidaklah kecuali, ya, api itu bisa mati dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum, dan ketika salah satu di antara kalian itu marah, ya, falyatawaddau, maka diharuskan kepada kalian untuk berwudu. Kenapa? Karena marah itu dari setan, gitu deh. Ya. Karena marah itu dari setan. Setan itu dari api neraka, ya, dari api, diciptakan dari api. Maka tadi kita pahami marah itu adalah batu bara yang dilemparkan ke dalam hati manusia. Yang kedua, ya, idza ghadibal insan wa kana qa'iman fa 'alaihi ayyaq'ad, ya. Kalau misalnya ada orang marah, dia dalam kondisi berdiri, maka duduk. Suruh untuk duduk. Wa hadza min ilaji asarul ghadab, ya. Jadi dia suruh duduk. Kalau misal dia marah, suruh duduk, ya. Kalau dia duduk seperti apa, Ustaz? Ya, suruh geser, suruh pindah tempat. Ya. Ini adalah termasuk untuk dia biar tidak marah. Nah, teman-teman rahmatullah Subhanahu wa taala, teman-teman kalau misalnya membaca sebuah tulisan itu fikih tarbiyatul aulad, ya, tentang hukum-hukum di dalam ranah pendidikan terhadap anak-anak kita, di dalamnya itu ada urusan iqab, hukuman kepada anak-anak. Nah, ini teman-teman yang mungkin jadi guru juga, ya, termasuk di dalamnya itu kita tidak boleh marah sampai memukul. Ya. Kenapa? Karena menghukum seseorang tidak boleh dengan marah. Antum tahu hukuman jilid itu? Hukuman cambuk bagi yang minum khamar dan juga yang berzina tapi dia belum menikah. Itu dengan dijilid. Dijilid itu pertama, ya, tidak boleh mengangkat sampai terlihat ketiaknya. Jadi cuma sini saja. Dan yang menghukum adalah orang yang tidak kenal dengan si yang dihukum. Kenapa? Kalau kenal ditakutkan ada dendam. Gitu ya. Ya.
tidak boleh mengangkat ininya. Nah, itu termasuk adab. Dan juga ketika seorang guru ataupun nanti besok teman-teman kalau udah jadi bapak ataupun ibu, kalau kita marah sama anak kita, maka kita tidak boleh langsung manggil anak kita. Tapi apa? Kita suruh wudu dulu, pindah tempat, kemudian panggil anak kita, baru didudukkan. Ya. Boleh tidak mukul Ustaz? Boleh. Tapi memukul bagian-bagian yang dia itu tidak akan menyakiti anaknya. Betis ataupun tempat yang lain. Ya. Kita juga pernah melihat itu ya, Muhammad Al-Fatih itu ya, dikisahkan tangannya dicambuk sama Syekh A'aq Samsudin. Ya. Untuk pertama kalinya ada orang yang berani menyambuk anaknya Sultan. Maka teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala ya, tapi garis bawahnya tidak dengan marah. Gitu. Kemudian yang ketiga. Nah, ini dia. Yang ketiga, ketika seseorang marah, maka dia harus mengusahakan dirinya untuk selalu berbicara yang positif. Nah, teman-teman hati-hati nih ya. Hati-hati, jangan sampai terucap ketika kita marah itu kalimat-kalimat yang negatif. Kenapa? Karena ucapan adalah doa. Seandainya diaminkan oleh malaikat, maka itu bisa menjadi sebuah doa yang buruk untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk menyingkat waktu, ya, yaskuta, diam. Kalau marah, pengen enggak marah, diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Dia enggak mampu untuk wudu, udah enggak siap, udah malas untuk wudu saking marahnya. Ya. Kemudian dia enggak mau duduk, ya. Kemudian dia enggak mau berucap yang baik. Maka pilihan terakhir diam. Diam terus kemana? Diam terus pergi. Ini pilihan terakhir. Wah, tidak ada di sini pilihan untuk meluapkan amarah. Gitu ya. Teman-teman rahmatullah Subhanahu wa taala, maka satu hal yang ingin kami simpulkan dari materi ini, intinya adalah la takhdab di sini maksudnya Rasulullah SAW ingin mengajarkan kita setelah kemarin kita belajar falyaqul khairan aw liyasmut, kalau enggak bisa berkata yang baik maka mending diam saja, ya. Maka di sini Rasulullah ingin menasihatkan kepada kita la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Jangan pernah lepas dari lisan kita, yakni adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kapanpun itu, dimanapun itu. Ya. Dan termasuk di dalam tadi yang poin nomor 3, ya, ini adalah menahan amarah kita dengan mengucapkan kebaikan, salah satunya dengan isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena dia sedang meminta perlindungan dari syaitan, karena dia faham marah itu dari syaitan. Tapi teman-teman rahmatullah Subhanahu wa taala, mungkin malam ini itu saja. Nanti teman-teman silakan kita diskusi saja, kalau ada yang perlu ditanyakan, tafadhal.